Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Jumpa lagi di channel kami, Danis Putra Arsitek. Channel yang ingin selalu berbagi cerita, berbagi pengalaman, berbagi semangat, dan berbagi kegembiraan dalam usaha menangani usaha toko bangunan. Kita harus gembira teman-teman, harus semangat, harus gembira, harus selalu bergembira. Setiap 3-4 hari sekali, ini belum selesai teman-teman. Ini review toko loh, ini hiburan juga ini. Teman-teman barangkali tokonya agak adem ayem. Yang tadi pagi, mulai pagi kok ada yang banyak yang ngomong adem ayem toko saya. Ada yang jam segini masih mendapat uang Rp5.000, macam-macam. Santai saja. Ini saya kalau sepi, kalau agak longgar anak-anak, tak ajak mainan seperti ini. Toko saya egrek-egrek, saya tata ulang. Setelah itu nanti kalau memang penjualannya agak agak repot, jadi nggak sampai repot untuk mencarinya teman-teman. Nah, ini sekedar hiburan saja, biar kita sendiri nggak hanya memikirkan pembayaran supplier, supaya memikirkan kecantikan toko. Karena makin cantik toko itu, kita sendiri juga makin semangat, makin suka, makin senang teman-teman. Nggak tahu sih saya seperti itu. Kalau saya itu toko itu ada perkembangan, ada suasana baru, itu senang saya itu teman-teman. Ini toko saya. Terus setiap hari saya ingin berbagi mungkin berbagi cerita. Kalau dikatakan motivasi, saya bukan motivator. Cuman tadi malam itu banyak yang dibahas, meskipun itu wacana, itu sekedar wacana teman-teman. Sekedar wacana, dan saya bilang sama teman-teman, nggak usah dipikir berat, nggak usah dipikir diambil hati, nggak usah bikin terlalu ribet, karena ini hanya wacana. Kemarin saya ingin membuat atau mengajak teman-teman, sekedar mengajak teman-teman. Saya juga nggak ingin setelah mengajak itu Pak Jamati nanti jadi ketuanya, enggak juga. Saya juga nggak mau repot, saya juga nggak mau ribet. Saya ingin melontarkan wacana itu ingin menyatukan toko bahan bangunan. Pada prinsipnya seperti itu sih. Ingin menyatukan toko bahan bangunan supaya apa? Supaya kita usaha di toko bahan bangunan itu bisa rukun. Tidak saling berkompetisi, tapi saling berkolaborasi. Karena apa? Kemarin sudah saya katakan di grup itu. Kalau kita berkompetisi, akhirnya yang dimenangkan itu bukan kita. Bukan antara kita, bukan pemilik toko bahan bangunan. Yang dimenangkan itu nantinya itu supplier, distributor, sama konsumen. Karena kita sendiri nanti membakar diri kita sendiri, akhirnya menjadi korban. Kita saling menurunkan harga, saling membakar uang. Itu yang rugi kita teman-teman. Konsumen diuntungkan karena dengan persaingan kita yang tidak sehat, akhirnya konsumen dapat harga paling murah. Terus distributor juga seperti itu, nggak ada untung, nggak rugi, karena distributor bisa menjual meskipun itu omset seberapa pun dia bisa menjual dengan targetnya sendiri. Tapi ya itu tadi, yang rugi ya toko. Karena apa? Toko tidak ngambil untung, tidak ngambil profit, akhirnya berjualan. Lah wacananya di antara grup-grup di Sharing Solusi itu kita coba mendirikan toko bahan bangunan satu yang besar, yang katanya Mas Anas itu bisa menentukan harga, apa bahasa Inggrisnya lupa saya kemarin,
leader press. Leader press atau bagaimana gitu loh, saya lupa kemarin. Jadi kita bisa menentukan harga. Lah toko itu nanti terserah, nanti bergabung 10 atau 20 toko di antara kita yang komitmen. Setelah itu kita mendirikan satu toko yang besar, yang toko itu disegani oleh distributor, distributor, supplier dan konsumen. Disegani. Kalau kita nggak ngambil, distributor juga memperhitungkan. Kenapa kok saya ingin memberikan wacana harus punya toko besar? Kalau kita tuh masing-masing nafsi-nafsi teman-teman, kita masing-masing mendirikan toko. Setelah itu kita bersatu, nggak mungkin. Karena apa? Karena nggak ada kepentingan di antara kita. Saya menjual sama teman-teman di grup ini mungkin di Kabupaten Sidoarjo mungkin 20 orang atau katakan sampai 25 orang. Kita mulai nyoba memboikot produk apa, tapi yang lain tetap menjual, ya kita sendiri yang rugi teman-teman. Kadang-kadang di antara kita sendiri juga bersaing dengan sendirinya. Kalau kita bisa mempunyai panglima seperti itu, panglimanya siapa? Ya panglimanya toko kita. Toko kita itu maksudnya toko kita bersama, bukan toko saya, bukan tokonya Mas Anas, bukan tokonya siapa. Jadi nanti kalau ada toko-toko yang main harga murah, main membakar harga, kita lawan dengan toko itu. Nah, kita kan nggak rugi juga, kita masih punya toko sendiri. Meskipun bersaing, kita bersaing dengan toko kita sendiri, dengan panglima kita sendiri, toko yang menjadi panglima tadi. Nah itu pun untuk sementara. Nanti kalau memang toko-toko yang lain itu sudah nggak mampu, atau kita bukan membunuh teman-teman, hanya memberi apa namanya itu efek jera. Nah, kalau sudah bertekuk lutut kepada kita, nanti kita atur lagi harganya, kita tentukan harga yang normal, harga yang wajar. Jadi kita nggak sampai menjual dengan harga rugi. Terus ada lagi, sulit Pak, ya sulit memang belum dilaksanakan. Sulit Pak karena kita menyatukan visi misi, ya memang belum pernah kita coba. Dan saya sendiri juga seperti itu teman-teman. Mungkin angan-angannya terlalu besar. Angan-angannya terlalu besar. Tapi nggak apa-apa lah, angan-angan itu kan nggak nggak beli loh. Cita-cita kan nggak beli, cita-cita kan nggak bayar. Nggak apa-apa. Barangkali mungkin dengan cita-cita itu menjadi doa dan dituruti, dikabulkan Allah, kan kita juga nggak tahu. Setelah itu akhirnya berkembang tentang toko-toko yang nakal, toko-toko yang apa namanya itu menjualkan dengan harga murah. Akhirnya saya cerita. Memang cerita ini kisahnya bukan kisah sih. Ini nyata teman. Sayangnya nggak ada sales ke sini. Seandainya ada salah satu sales ke sini, nanti saya beritahu teman-teman. Saya ajak ngomong. Ini nyata teman-teman. Jadi di tempat saya ini ada toko, salah satu toko itu menjualnya dengan harga hancur-hancuran. Ya, saya gini ya, cerita Alkisah. Munggah yuk, kurang munggah yuk. Munggah nontok yuk. Alkisah itu seperti ini teman-teman. Nah, yang ngono yuk sip. Apa nyene ngono? Alkisah, saya itu kan si pemilik toko itu kan nggak kenal dengan saya. Awas Jatiluhur sih. Si pemilik toko itu kan nggak kenal dengan saya. Saya coba waktu pandemi itu, saya coba bertanya-tanya dengan membawa catatan seakan-akan saya itu kontraktor atau pemilik rumah lah, mau membangun. Saya minta catatan, harga besi 6 berapa, harga besi 8 berapa, harga besi 10 berapa, harga bata kumpung berapa, harga bata ringan berapa. Semua saya catat, seakan-akan saya sendiri loh teman-teman, seakan-akan saya itu menjadi pemborong atau mau membangun rumah. Nah, setelah lama ngomong, dan dia sendiri juga enjoy, memang dijak ngomong itu enjoy. Akhirnya di akhir pembicaraan saya ngomong, Pak, seandainya saya belanja ini di atas 10 juta,
Itu apa yang saya dapat, karena saya dengar-dengar katanya fee-nya besar untuk tukang, terus untuk meskipun untuk pemilik juga ada. Samain kalau belanjanya di atas 10 juta, 10 sampai 20 juta cash, langsung samain bawa arku, langsung saya diberi arku. Nah itu prosentasenya seperti itu teman-teman, tanpa terkecuali. Pembeli apapun, pokoknya nilainya di atas 10 juta itu langsung saya dikasih arku. Terus setelah itu sebelum pergi saya ngomong lagi, Mas, apakah harganya itu sudah fix segitu, besinya segitu, bata ringannya segitu, bata kombonya segitu? Oh, mboten Pak, enggak Pak, masih bisa goyang. Akhirnya saya minta dicatatkan besi saja. Ya, akhirnya dicatatkan harga besi itu. Saya minta net Mas, saya minta net karena saya serius, saya bilang seperti itu. Akhirnya dicatatkan dengan harga net. Ternyata harga netnya itu teman-teman, dari modal saya itu dengan modalnya dia itu hampir sama, suppliernya sama kok. Suppliernya sama, modal saya dan modalnya dia itu sama. Lah itu dari modal itu teman-teman plus berapa? Plus 1.000 rupiah. Semua besi rata di plus 1.000 rupiah. Mulai besi 6, besi 8, besi 10 plus 1.000 rupiah tanpa terkecuali. Bata ringan kalau ngambil satu rit itu plus 30.000 rupiah. Kalau ngambil satu rit langsung truk bisa masuk 30.000 rupiah. Padahal salah satu tukang bicara dengan saya, kalau dia order bata ringan itu satu rit, dia langsung mendapatkan fee 250.000. Nah, itu saya yang heran, itu kerja model apa seperti itu. Ya akhirnya sekarang ya masih berjalan sih, kalau dikatakan masih berjalan. Ya, perjalanannya saya yang saya katakan kemarin seperti itu. Nah, ini sekedar pelajaran saja bagi teman-teman, sekedar informasi atau sekedar untuk diambil hikmahnya. Bukan kita bukan kita menjatuhkan dia, tidak ada niatan saya seperti itu. Nah, yang namanya kerja kan cari untung teman-teman, yang namanya kerja kan cari hasil. Nah, kalau memang nggak ada hasilnya ya ngapain kita kerjakan seperti itu. Itu seperti itu teman-teman. Jadi saya sih sekarang ya makanya konten saya itu kenapa sih kok saya fokus di barang kecil. Gini loh teman-teman. Saya ini dulu tuh toko saya itu pernah besar teman-teman. Makanya saya bisa mengatakan seperti itu. Dulu omset saya itu juga besar teman-teman. Tapi tagihannya juga besar. Saya bisa mengatakan seperti ini karena saya pernah mengalami. Saya dulu itu omset toko saya itu di atas 30 juta per hari. Dulu di atas 30 juta per hari. Tapi tagihannya juga seperti itu. Tagihannya satu hari ya 30 juta. Nah sekarang omset di toko saya itu rata-rata 10, 12, 15. Terus saya kan dari 8 tahun yang lalu kan sudah punya mesin kasir. Jadi saya dulu juga saya lihat profit harian itu rata-rata kotor itu rata-rata ya 2,5, 3 juta. Dengan dengan kerja seperti itu 2,5, 3. Nah sekarang omsetnya itu 10 juta, 12 juta. Tapi profitnya juga sama. Dengan kerja agak ringan karena barang-barang kecil yang laku. Ya ada memang butuh perputaran, itu nggak apa-apa, butuh perputaran. Tapi kalau memang hanya berputar saja, kenapa kita memutar? Butuh cash flow saja. Ini. Saya sebentar teman-teman, ini ada tagihan ini. Ini sales ini setiap hari datang ke tempat saya. Ini barangnya slow moving.
barangnya slow moving, tapi setiap hari datang ke saya. Saya kemarin sudah bilang, kalau kita menjual barang fast moving, kayak semen, kayak bata ringan, itu notanya masih 10 nota, barangnya sudah habis. Barangnya sudah nggak ada, sudah hilang, uangnya juga kemana nggak tahu. Tapi kalau kita memberi, ngambil barang slow moving, meskipun temponya 3 bulan, utangnya sudah lunas, barangnya masih ada seperti ini. Jadi makanya supplier slow moving itu ke toko saya itu nggak khawatir karena barangnya masih ada. Tapi coba kalau semen, notanya semen itu katakan 5. Coba masih ada di gudang semen itu? Nggak ada, teman-teman, sudah habis. Ini apa di Jaya ini juga langganannya apa Kardi ini. Ini di tempat saya itu banyak duit, di sini itu banyak. Ini juga uang. Dan saya mengatakan begini, teman-teman. Kenapa sih kok saya nyantai saja? Tokonya laris juga alhamdulillah, tokonya agak lambat alhamdulillah. Prinsip saya seperti ini. Toko laris itu karena alhamdulillah, karena apa? Karena nanti kita bisa lebih banyak, lebih cukup lagi untuk membayar karyawan, lebih cukup lagi untuk membayar supplier. Tapi seandainya toko itu lambat, saya juga alhamdulillah. Karena apa? Karena barang saya masih utuh. Besok gak kula. Ya, tapi ini jangan dianu lah, teman-teman. Jangan ditiru. Jangan ditiru karena saya nggak punya utang bank. Ya enaknya seperti ini. Karena saya nggak punya utang bank. Supplier seperti ini, seandainya nggak ada uang, saya janjikan besok saja nggak apa-apa. Besok aja bos. Nggak apa-apa karena saya tiap hari mesti bayar. Kalau nggak bayar berarti terlalu memang nggak ada uang, gitu saja. Ya, gitu aja teman-teman. Intermezzo ini, teman-teman. Jangan dianggap konten yang serius. Ini konten intermezzo. Konten yang hiburan saja, hiburan untuk menyemangati kita. Demikian. Semoga meskipun konten hiburan tapi bermanfaat. Saya doakan kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita mendapatkan rezeki yang berkat, yang melimpah dalam menjalankan usaha. Yang ketiga, semoga kita semua menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi sesama. Ini karyawan saya kalau nganggur. Karena sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi sesamanya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.